Duel panas dan sengit antara dua kesebelasan yang sama-sama dalam misi bangkit telah tersaji di Stadion Qingdao Youth Football, Shandong, Cina. Memiliki ambisi yang sama usai tim Cina menelan 3 kekalahan dari 3 pertandingan dan juga tim Garuda yang meraih hasil imbang rasa kalah di laga terakhir, membuat keduanya membawa motivasi besar untuk meraup poin penuh demi menyabet tempat di papan atas klasemen. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic memberikan pujian kepada timnas Indonesia dengan menyebut bahwa anak asuh Sintayong terbukti merupakan tim yang kuat. Branko Ivankovic merasa bahwa skuad timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain yang berkualitas, terutama mereka yang datang dari Liga Belanda dan Liga Belgia. Tampil dengan komposisi pemain yang sangat oke, skuad Garuda jelas terlihat tangguh menghadapi perlawanan dari skuad naga. Bahkan Ivankovic juga mengakui kalau anak asuhnya kesulitan untuk menembus lini pertahanan tim merah putih yang dikawal JIZ dan kolega. Meski secara ranking skuad Garuda dinilai sebagai tim terlemah di grup C, tapi menilik 3 pertandingan yang telah dijalani sebelum ini, seluruh skuad Cina sama sekali tak menganggap remeh timnas Indonesia. Apalagi banyaknya pemain naturalisasi yang ada dalam tubuh Garuda semakin membuat mereka percaya bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di Asia ini. Dan terbukti, di laga yang baru saja berlangsung, Cina seakan kewalahan dengan perlawanan yang dimainkan Miss Hilgers dan kawan-kawan. Bahkan penampilan tim asuhan Sintayong ini disebut mempertontonkan gaya permainan Eropa, yang mana menurut salah satu media Cina, Indonesia bermain dengan transisi cepat antara menyerang dan bertahan serta dampak yang kuat. Karena melihat ini, mereka tak heran jika tim Garuda mampu menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia sekelas Arab Saudi dan Australia di pertandingan lalu. Bagi mereka, Sintayong sukses meramu racikan ajaib yang berhasil menciptakan kejutan di ajang kelas dunia ini. Tapi di lain sisi, nahasnya laga melawan Indonesia ini juga menjadi laga penentuan nasib sang pelatih Branko Ivankovic di timnas Cina. Sebelum bersuara skuad Garuda, Ivankovic sejauh ini sudah bertugas dalam 7 pertandingan bersama tim Dragon. Hasilnya pun dia hanya mampu mempersembahkan 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 4 kali imbang. Kondisi ini tentu membuat Federasi Sepak Bola Cina segera mengambil langkah strategis dengan memecat Ivankovic dari kursi kepelatihan. Sebelumnya pun konflik panas sempat membuat sang juru taktik kehilangan semua kekuatan di ruang ganti dan tak bisa mengarahkan anak asuhnya. Bahkan diberitakan bahwa para pemain tim naga sudah tidak percaya lagi pada Ivankovic dan menganggap kalau pelatihnya ini seperti penipu yang tak mampu membawa timnasnya menembus 4 besar kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu, media asal Cina juga sempat memberikan judul yang cukup keras bahwa kekalahan melawan skuad Garuda akan membuat posisi pelatih kepala Branko Ivankovic terancam. Ya, jadi kalau melihat hasil laga ini, keputusan dipecat atau tidaknya Ivankovic jelas menjadi wewenang penuh dari Federasi Cina atau CFA. Tapi terlepas dari itu, sejatinya laga melawan tim naga ini sebelumnya juga dirasa cukup mengkhawatirkan. Bukan karena timnya atau supporternya, tapi karena wasit yang memimpin laga ini. Ya, wasit Omar Al-Ali merupakan sosok wasit yang dikenal penuh kontroversi di karirnya. Sebelum menjadi sorotan karena memimpin laga timnas Indonesia versus Cina, oleh publik ia terlebih dahulu disorot dalam laga Australia versus Bahrain. Di laga itu ia memberikan kartu merah langsung terhadap penyerang Australia Kusniyengi pada menit ke-77 pada partai perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, grup yang sama dengan timnas Indonesia. Karena keputusan itu, akibatnya Bahrain berhasil menjebol gawang Australia pada menit ke-89 jelang akhir pertandingan dan membuat Bahrain berhasil mencuri poin penuh dalam laga tersebut. Keputusan Omar Mohamed Al-Ali ini dianggap merugikan The Sacros dan memberikan keuntungan bagi Bahrain yang akhirnya berhasil meraih kemenangan. Kejadian ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung skuad Garuda. Pasalnya, tim Merah Putih baru saja mengalami nasib serupa saat menghadapi Bahrain di laga sebelumnya. Ya, tentu saja rasa trauma pasti menghantui benak Indonesia sebelum ini. Tapi setelah melihat kiprah apik JIZ dan kawan-kawan, alhamdulillah hasil ini bisa menjadi obat manjur buat seluruh elemen timnas Indonesia termasuk kita semua. Dan terlepas dari segala hal yang ada, Indonesia saat ini jelas bukan lagi negara yang bisa diperlakukan semena-mena lagi.
Garuda kini dipandang sebagai kekuatan baru Asia yang didukung oleh banyak pihak untuk menembus ajang sekelas Piala Dunia. Hal ini jelas tak terbantahkan menyusul pengakuan dari seluruh Presiden Federasi Asia Tenggara yang menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh untuk Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga ini. Diketahui bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir membalas kunjungan Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Nualpan Lamsam atau Madampang dengan berkunjung ke Thailand. Erick bukan hanya bertemu dengan Madampang tapi juga bertemu para Presiden Federasi Sepak Bola negara-negara Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Erick mengaku membahas perkembangan sepak bola Asia Tenggara termasuk kiprah timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Doa dari seluruh pihak untuk kelolosan Indonesia ke Piala Dunia ini dirasa juga makin memperbesar peluang usai dipastikannya nama Kevin Dykes yang masuk ke barisan skuad Garuda. Jelas, masuknya Kevin Dykes pasti akan membuat kekuatan timnas, khususnya di barisan belakang, bertambah tangguh. Apalagi perlu diketahui juga, kalau Kevin ini nggak hanya mahir main di center back, tapi dia juga cukup ahli main sebagai fullback serta cakap sebagai gelandang bertahan. Maka dari itu, sebuah keuntungan luar biasa. Akhirnya ini pemain mau memantapkan hatinya untuk membela Indonesia. Apalagi Kevin juga berjanji untuk bisa sebisa mungkin menempatkan Indonesia ke peta sepak bola dunia. Di sisi lain dikutip dari Nikkei Asia, kalau penambahan skuad yang dilakukan oleh Indonesia ini turut mengundang reaksi dari Jepang. Ya, menurut Hajime Moriyasu, keyakinannya akan keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia tentu bukan ucapan yang tak mendasar. Sebagai pelatih yang berpengalaman, pasti segala prediksi yang ia ucapkan keluar dari naluri murni seorang pelatih yang bisa melihat potensi tim yang sedang berkembang. Dan Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni, terutama sejak Piala Asia. Ditambah masuknya Kevin Dykes atau nantinya pemain-pemain baru, membuat ia yakin bahwa Indonesia akan menjadi tim yang paling menarik untuk dihadapi. Ya, tapi terlepas dari apapun, yang penting untuk saat ini, tim Merah Putih tetap fokus untuk menatap laga demi laga di babak ketiga ini. Sebab bagaimanapun Indonesia masih terus pelan-pelan berkembang, belum bisa dianggap setara dengan Jepang yang merupakan tim kuat Asia. Makanya kita juga harus tetap realistis, apapun hasil yang dibawa Indonesia nantinya, ya kita doakan. Semoga saja apapun harapan seluruh publik bisa benar-benar menjadi kenyataan. Amin.